Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 28 bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah termasuk kumpulan surat-surat Madaniyah. Surat Al-Bayyinah termasuk kumpulan surat-surat Madaniyah, yang artinya diturunkan setelah hijrah. Surat Al-Bayyinah termasuk kumpulan surat-surat Madaniyah, yang artinya surat yang diturunkan setelah hijrah. Sebelum kita mengkaji surat yang agung ini, terlebih dahulu kita membacakannya, dan kita membacakan hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, rawal Imam Ahmad an Abi Habbah al-Badri wa huwa Malik ibn Amr ibn Thabit al-Ansari qala lamma nazalat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Diriwayatkan Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Habbah Al-Badri. Sahabat Abu Habbah namanya Malik ibnu Amr ibnu Thabit Al-Ansari. Ia berkata, lama nazalat, tatkala turun surat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Tatkala turun surat yang agung ini, dari awal sampai yang terakhir, qala Jibril. Jibril berkata, ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan. Jibril berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu membacakan ayat ini kepada Ubay. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ubay, inna Jibril amarani an uqrika aka hadhihi surah. Nabi SAW berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang paling kuat hafalan Al-Qurannya. Jadi Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang paling kuat hafalan Al-Qurannya. Nabi SAW berkata kepada Ubay, wahai Ubay, sesungguhnya Jibril memerintahkan aku
untuk membacakan surat ini kepadamu. Qala Ubay, wa qad dzukirtu thamma ya Rasulullah. Apakah namaku disebut Jibril ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi SAW berkata, iya, namamu disebut malaikat Jibril, bahkan disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fabaka Ubay. Ubay pun menangis, nangis terharu, nangis bahagia, karena namanya disebut malaikat Jibril dan juga disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya disebut malaikat Jibril, tapi namanya disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, warawal Imam Ahmad dari Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, Inna Allaha amarani an aqra'ka alaika lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan surat kepadamu, yaitu surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, sampai yang terakhir. Qala wasammani laka. Ubay bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namaku ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, Allah menyebut namamu. Fabaka. Ubay ibnu Ka'ab pun menangis. Apa faedah yang kita ambil, ya ikhwan? Apa yang kita ambil dari faedah hadis ini? Faedah yang diambil banyak sekali, di antaranya keikhlasan. Kenapa nama Ubay ini disebut Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa? Karena ikhlasnya di dalam menuntut ilmu. Bukan karena ketenaran, bukan karena kedudukan, bukan karena dunia, tapi Ubay menuntut ilmu semata-mata ikhlas, mencari ridho Allah, mencari pujiannya Allah, tidak memperdulikan pujiannya manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Ini diantara faedah yang kita ambil dari hadis ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Ubay, ini menunjukkan kemuliaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Coba dibayangkan, nama kita disebut Pak Camat. Nama disebut Pak Camat. Orang WT kita ini. Pak Camat tadi pidato menyebut nama saya. Kita bangga sekali. Apalagi disebut bupati. Apalagi disebut presiden. Subhanallah. Betapa bangganya orang yang namanya disebut presiden ketika pidato.
Tetapi itu semuanya akan hilang karena disebut manusia. Tapi kalau disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alangkah bahagianya Ubay bin Ka'ab yang namanya disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya apa? Keikhlasan. Jadi kenapa Ubay namanya disebut Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena keikhlasan beliau di dalam menuntut ilmu semata-mata mengharap ridha Allah. Karena tidak mungkin Allah menyebut nama orang-orang munafik, orang yang pamrih, orang yang di dalam menuntut ilmunya pamrih, tujuan dunia dan seterusnya. Tidak mungkin namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian. Kemudian yang diantara faedah yang diambil al-mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi Ubay ini kalau menuntut ilmu sungguh-sungguh. Jadi ketika menghadiri majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh hadir dengan pengagungan, segenap jiwa dan raganya hadir, ingin bertambah iman, ingin menambah amal, ingin menambahkan ilmu. Jadi Ubay ini bersungguh-sungguh, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memuji Ubay. Bukan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril memuji Ubay. Bukan hanya malaikat Jibril, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena kesungguhan sahabat Ubay bin Ka'ab di dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau mengamalkan apapun, beramallah dengan sungguh-sungguh agar kita dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lain orang yang sholat Allahu Akbar mualas, lain orang yang sholat dengan begitu khusyuk, sungguh-sungguh di dalam beramal. Maka orang yang sungguh-sungguh di dalam amalnya dipuji Allah Subhanahu. Maka kita tidak ingin pujian Allah. Apakah kita tidak menginginkan pujiannya Allah Subhanahu? Apabila kita menginginkannya, maka bersungguh-sungguhlah di dalam beramal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan yang banyak, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi apabila kita menuntut ilmu, hendaklah bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat, supaya kita mendapatkan pujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main orang yang sungguh-sungguh, namanya dipuji Allah. Dan Allah apabila memuji seseorang, Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril. Allah berfirman, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat Jibril berkata, ya ma'syarul malaikah, wahai semua malaikat, innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, cintailah fulan. Demikian. Dan majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang nama seseorang itu disebut Allah. Majelis ilmu seperti ini
adalah majelis yang nama seseorang itu dipuji oleh Allah, disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tergantung kita, niat kita tadi apa. Mungkin ustadznya niatnya hanya sekedar formalitas karena sudah rutin, jamaahnya pun sama. Atau niatnya kita memperbaiki niat, tajdidun niat, perbaiki niat, minta pujian Allah, minta pahala di sisi Allah, minta ridhonya Allah, minta kecintaan Allah, sehingga amal yang kita kerjakan itu terasa manis, terasa indah. Nabi SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka mempelajarinya, kecuali Allah menurunkan ketenangan. Allah memberikan ketenangan, ya ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan bagi orang yang ikhlas di dalam menghadiri majelis ta'lim, bagi orang yang sungguh-sungguh. Nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi malaikat. Jadi malaikat berterbangan di muka bumi mencari majelis ilmu. Kalau mereka mendapatkan majelis ilmu, malaikat mengepakkan sayapnya, tunduk, menghormati, tawadhu kepada para penuntut ilmu. Mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka diliputi rahmat Allah. Kemudian lanjutan hadis bagaimana? Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut namanya. Fi man indah, di malaikat yang ada di sisi Allah. Sekarang pertanyaan, siapa malaikat yang di sisi Allah? Terutama siapa? Malaikat Jibril, terutama malaikat penjaga ars. Bayangkan malaikat penjaga ars, antara pemikul ars, antara telinganya sampai pundaknya jarak 700 tahun. Besar sekali malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, bahkan disebut namanya dan nama orang tuanya, binnya disebut. Maka para ulama mengatakan menuntut ilmu adalah birrul walidain. Menuntut ilmu adalah birrul walidain. Kenapa? Karena kita apabila menghadiri majelis ilmu, nama kita disebut, nama orang tua kita disebut. Disebut dengan apa? Disebut dengan pujian. Ini menunjukkan faedah hendaklah kita selalu memperbaiki niat kita di dalam menghadiri majelis ilmu, dan hendaklah kita sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan fadilah yang disebutkan di dalam hadis tadi. Jadi Ubay pun menangis ketika namanya disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubay bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Nabi SAW berkata, iya, na'am, iya wahai Ubay, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namamu. Fabaka Ubay, Ubay pun menangis terharu karena namanya disebut Allah dan juga disebut malaikat Jibril. Kemudian hadis berikutnya, hadisun akhar rawa Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku, wahai Ubay, untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Ini adalah kedudukan yang sangat agung.
Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Orang yang sungguh-sungguh dibalas demikian. Karena kesungguhannya, karena keikhlasannya, karena kesabarannya. Sehingga namanya disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an kepada Ubay bin Ka'ab. Faqara'a lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dibaca ayat ini dari pertama sampai yang terakhir. Qala faqara'a fiha. Dan dahulu salah satu ayatnya, tapi ini sudah dihapus. Walau anna ibnu Adam sa'ala wadiyan min malin fa'utiyahu la as'ala thaniyan. Kalau sekiranya anak Adam meminta lembah emas, lembah waduk, katakan lembah waduk seperti waduk di Dangkolot itu, berapa hektar itu? 19 hektar ya, luas. Sekiranya diberi waduk yang isinya emas, la sa'ala thaniyan, akan minta waduk yang kedua. Walau sa'ala thaniyan fa'utiyahu la sa'ala thalithan. Sekiranya anak Adam diberi waduk dua yang isinya emas, dia akan meminta lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi perutnya anak manusia kecuali tanah. Apa yang dimaksud tanah? Kematian. Mati. Kalau mati baru sadar, ternyata jalannya selama ini adalah jalan yang keliru. Wa nasu niyam, manusia itu tidur. Apabila mati mereka baru terbangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu lil jannah. Kaifa nama qalibuha?" Aku heran dengan surga. Bagaimana tidur orang yang mencari surga? Wa ajibtu linnar. Aku heran terhadap neraka. Kaifa nama haribuha? Bagaimana orang itu tidur sedangkan dia lari dari neraka. Kembali kepada hadis, wala yaqla'u jawfa ibni Adam illa turab. Ini dulunya Al-Quran. Kemudian hukumnya mansukh menjadi hadis. Tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba. Ada manusia yang rakus dunia, yang cinta dunia, Allah menerima taubatnya jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzatad din indallah al-hanifiyah ghairul musyrikah walal yahudiyah walal nasraniyah wa man yaf'ala khairan falay yakfur. Dan sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama al-hanifiyah, agama yang lurus, yaitu agama tauhid, yang condong kepada tauhid serta berpaling dari kesyirikan. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama al-hanifiyah. Al-hanifiyah adalah agama tauhid, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama semua para nabi dan para rasul. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, hanifan muslimah. Hanif, lurus di atas tauhid, dan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairul musyrikah,
Agama di sisi Allah itu bukan agama kesyirikan. Subhanallah, hari ini kita di suatu perjalanan macet total. Ternyata karena ada patung besar, 4 patung atau 3 patung yang dipamerkan. Kemudian orang-orang datang, di antara yang datang berjilbab, minta berkah patung tersebut. Ini kesyirikan yang nyata ini. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Patung sudah. Patung. Agama di sisi Allah bukan agama kesyirikan. Agama syirik adalah agama ibadah kepada Allah dan juga ibadah kepada apa? Selain Allah. Minta berkah kepada pohon, minta berkah kepada patung, minta berkah kepada kuburan, kepada tanah kuburan. Ini agama kesyirikan ini. Minta berkah kepada gunung, minta berkah kepada laut. Nanti tanggal 1 Syuro minta berkah kepada Kabul selamat. Hah? Iya. Lempeng kerbau. Tahu dah ya, kotoran kerbau tanggal 1 Syuro dimintai apa? Berkah. Ini bukan agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama yang tertolak. Minta berkah kepada pohon. Di antaranya pohon apa di sekitar kita? Beringin. Hah? Beringin. Beringin. Di tempat kita randu ada dulu, randu. Beringin. Iya, randu mana? Masih ingat ya, dicuri itu? Iya. Dikasih kain kapan? Randu mana? Beranak pinak dikasih kain kapan? Dikirimi oleh orang-orang sesajen, kirimi bunga, kirimi telur, minta berkahnya kepada pohon, minta berkah kepada pohon beringin. Ini semuanya kesyirikan. Agama di sisi Allah adalah agama tauhid, bukan agama syirik. Walal Yahudiyah, bukan agama Yahudi. Yahudi adalah agama yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal Nasraniyah, tidak pula agama Nasrani. Maka di dalam ayat ini tegas, di dalam surat ini Allah tegas menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kaum musyrikin dan dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka berada di neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka itu ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk hidup. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa man yaf'al khairan falai yukfar. Siapa yang mengerjakan kebaikan tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Bayyinah secara komplit kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada tambahannya, sebagaimana yang disebutkan tadi, sekiranya anak manusia memiliki 1 lembah emas, maka dia akan minta yang kedua. Sekiranya dia miliki 2, minta yang ketiga. Tidak ada yang bisa menutup mulutnya atau perutnya kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Kemudian disebutkan dahulunya Al-Quran, agama di sisi Allah adalah agama yang lurus, bukan agama syirik, bukan Yahudi, dan bukan apa? Nasrani. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita bacakan beberapa ayat dari surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak mungkin orang-orang kafir dari ahlul kitab, tidak mungkin orang-orang kafir dari ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Wal musyrikina, demikian pula orang-orang musyrik. Munfakina, tidak mungkin mereka meninggalkan keyakinan mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang keterangan yang jelas dan bukti-bukti yang nyata. Jadi al-bayyinah artinya keterangan yang jelas, kemudian bukti-bukti yang nyata. Al-Imam Ibnu Katsir berkata tentang firman Allah ayat yang pertama dari surah Al-Bayyinah, amma ahlul kitab fahumul yahudu wan nasara. Yang dimaksud ahlul kitab pada ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi tidak mungkin meninggalkan agama mereka sampai mereka itu mendengarkan keterangan yang jelas. Demikian pula orang-orang Nasrani tidak mungkin meninggalkan keyakinan mereka sampai mereka mendapatkan keterangan yang jelas, sampai mendapatkan bukti-bukti yang nyata dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ada orang Nasrani yang masuk Islam dan ada pula orang Yahudi yang masuk Islam. Contohnya, siapa Nasrani yang masuk Islam di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Salman Al-Farisi. Bagus, masya Allah. Siapa lagi? Hatim, Ustaz. Siapa? Hatim ini. Hatim. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim masuk Islam, Nasrani. Ada lagi sahabat Tamim Ad-Dari, sahabat yang pernah bertemu Dajjal. Kalau ada pertanyaan siapakah sahabat yang pernah bertemu Dajjal, melihat Dajjal, maka jawabannya sahabat Tamim Ad-Dari. Ini Nasrani. Kemudian masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Yahudi. Siapa Yahudi yang masuk Islam? Abdullah bin Salam. Abdullah ibnu Salam. Ini pimpinan Yahudi. Yahudi yang paling agung di Madinah masuk Islam. Abdullah bin Salam. Kemudian contohnya siapa lagi Yahudi masuk Islam? Istri Nabi SAW siapa? Sofia. Tapi pertanyaan, mana yang lebih banyak? Nasrani yang masuk Islam atau Yahudi yang masuk Islam? Yahudi. Hah? Nasrani yang lebih banyak atau Yahudi yang banyak? Yahudi kan? Iya. Madinah soalnya kan banyak orang Yahudi. Iya. Mana yang lebih banyak? Nasrani atau apa? Yahudi. Yang lebih banyak Nasrani. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amana bi asyratun minal yahud
la amanal yahudu. Subhanallah. Sekiranya ada 10 Yahudi beriman kepadaku, niscaya semua Yahudi akan beriman. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudi yang beriman tidak sampai 10. Sekiranya ada 10 Yahudi yang beriman, ini 10 ini dilihat tafsirnya, wallahu a'lam, mungkin imamnya. Sekiranya ada 10 Yahudi masuk Islam, tapi hadisnya di Bukhari. Sekiranya ada 10 Yahudi masuk Islam, niscaya mereka semua Yahudi akan masuk. Yahudi ini orang fanatik. Yahudi tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu betul. Tetapi mereka tidak mau beriman karena ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Karena kedengkian. Jadi Sofia ini cerita. Sofia bercerita bahwasannya pamannya Sofia ketemu dengan ayahnya. Ayahnya namanya Huyai ibnu Akhtab, pimpinan Yahudi Bani Quraidah dan pimpinan Yahudi Bani Nadir. Pamannya Sofia bertanya kepada Huyai. Jadi Sofia ini istrinya Nabi SAW pada akhirnya. Pamannya Sofia berkata pada ayahnya Sofia, Rajulun alladzi ja'a min Makkah. Orang yang datang dari Makkah, dia dai Nabi. Maka menjadi Nabi. Huwa, hal huwa, apakah dia itu benar-benar Nabi? Kata Huyai berkata, huwa itu Nabi, benar Nabi. Dia bukan Nabi, dia itu benar-benar Nabi. Kata pamannya Sofia, halla nu'minu bih, kenapa kita tidak mengimaninya? Qala harabtuhu ma hayyaitu, aku akan memeranginya selama aku masih hidup. Ngaku kalau Nabi SAW itu benar-benar Nabi. Bahkan Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam itu menyatakan orang-orang Yahudi itu lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi daripada mengenali anak-anak mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi mengenali anak-anak mereka sendiri. Bagaimana? Bagaimana wujudnya? Mereka lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau itu benar-benar seorang Nabi daripada mereka mengenali anak-anak mereka. Iya, dengan apa? Kita dengan tanda kitab dari kitabnya, tanda-tanda. Ya, dengan tandanya. Oh, bagaimana kok anak-anak mereka? Apa maksudnya? Karena dulu kan nggak ada DNA. Jadi Umar ini heran terhadap ayat ini. Maksudnya Umar ini bingung. Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam, bagaimana kalian ini lebih mengenali Nabi Muhammad SAW, beliau benar-benar seorang Nabi, daripada kalian mengenali anak-anak kalian. Kata Abdullah bin Salam, kami ini mengenali dia itu ciri-cirinya itu persis ada di dalam Taurat. Ciri-cirinya, akhlaknya, dakwanya, bahkan fisiknya itu Nabi jelas. Adapun anak-anak kita gak jelas. Bisa jadi istri kita selingkuh, kita tidak tahu. Iya. Anak-anak kita ini tidak tahu. Anak kita yang penting lahir di apa ini?
Kita belum tahu. Karena kita ini maksudnya seperti itu. Maksudnya artinya mereka tuh benar-benar yakin kalau Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Nabi. Sehingga Nabi SAW bersabda, sekiranya ada 10 Yahudi masuk Islam di zamannya Nabi SAW, niscaya semua Yahudi akan masuk ke dalam agama Islam. Demikian. Adapun Nasrani lebih banyak. Contohnya Nasrani yang masuk Islam adalah Najasyi, raja apa? Ethiopia. Raja Ethiopia, Raja Habas masuk ke dalam agama Islam. Jadi Nasrani yang masuk Islam di zamannya Rasulullah SAW lebih banyak daripada orang Yahudi. Walaupun secara indikasi ya seakan-akan Yahudi lebih banyak, karena Yahudi ini tinggal di mana? Madinah. Di Madinah. Tapi Yahudi di Madinah banyak ulama. Mayoritas mereka ingin membunuh apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali kepada firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak mungkin orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu dari Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, demikian pula kaum musyrikin. Al musyrikun, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, abadatul awthan wan niran minal Arab wa minal ajam. Al musyrik adalah penyembah berhala, penyembah api dan yang lainnya dari bangsa Arab dan yang lainnya. Adapun orang-orang musyrik, maka dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama orang-orang musyrik Arab, mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya sedikit demi sedikit. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah selama 13 tahun, yang masuk Islam cuma 150. 13 tahun. Diawali dengan Islamnya Khadijah, kemudian Abu Bakar dan yang lainnya. Tetapi selama 13 tahun di Mekah, yang beriman kepada Nabi SAW kurang lebih cuma 150. Setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan yang masuk Islam mulai menyentuh angka ribuan, 1.500, sampai pada waktu penaklukan kota Mekah. Allah Ta'ala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang pertanyaan, mengulang memori yang telah disampaikan. Kenapa bangsa Arab masuk Islam berbondong-bondong? Kenapa? Pertolongan Allah. Iya, pertolongan Allah. Ini tepat jawabannya. Kenapa? Kenapa bangsa Arab masuk Islam berbondong-bondong? Surat An-Nasr sudah disampaikan. Kemana Bang Mudib? Ambil minum kalau gitu. Tunggu jawaban. Bismillah. Jawab. Kemana? Orang-orang Arab mengatakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dari bangsa Quraisy, dari bangsa Quraisy di kota Makkah. Orang-orang Arab mengatakan kalau sampai Muhammad SAW menguasai Makkah, berarti dia benar-benar Nabi. Kalau sampai Muhammad SAW menguasai Makkah, menang melawan kaumnya,
Berarti dia ini benar-benar seorang apa? Jadi mereka menunda masuk Islam, orang-orang yang kabilah Arab. Sampai pada waktu penaklukan kota Mekah, mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Karena mereka yakin tidak mungkin mengalahkan kaumnya sendiri kalau kecuali dia adalah seorang apa? Seorang nabi. Demikian, ini keyakinan mereka, orang-orang Arab yang ada di kabilah-kabilah. Sehingga pada waktu penaklukan kota Mekah, mereka semua serentak masuk ke dalam agama Islam afwaja, yaitu berbondong-bondong. Sehingga datang utusan-utusan yang belajar Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang al-bayyinah. Apa penafsiran al-bayyinah? Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ay al-Qur'an, sampai datang Al-Quran. Al-Quran ini jelas, al-bayyinah, gamblang. Fihi ilmul awwalina wal akhirin. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Kalamullah, firman Allah, mukjizat. Al-Quran itu firman Allah dan juga apa? Mukjizat. Jadi mayoritas orang-orang musyrik, kebanyakan di antara mereka masuk Islam setelah dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tersentuh dengan bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu minallah, rasul dari Allah, utusan Allah. Yatlu membaca, suhufan yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan Al-Qur'an. Bukan ngomong ngalor gitu seperti. Khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kira-kira khutbahnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Khutbahnya itu membaca surat Qaf, setelah innal hamdalillah sampai terakhir Qaf wal Qur'anil Majid sampai terakhir. Demikian. Jadi siapa yang tidak tersentuh dengan Al-Quran, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menasihati. Abu Zur'a berkata, man lam yattaqid bil Quran fala wa'adahullah. Siapa yang tidak tersentuh dengan Al-Quran, maka Allah tidak memberi nasihat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh penyakit hati. Al-Quran itu penyembuh penyakit hati, penyakit kibar, penyakit besar. Apa penyakit hati yang terbesar? Kira-kira apa? Hasad, sombong. Penyakit yang terbesar adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Sembuhkan dengan Al-Quran. Demikian pula kesombongan, kedengkian, kemunafikan disembuhkan dengan Al-Quran. Apalagi kesedihan, galau, kecil sekali. Ya, ada orang galau, orang yang paling banyak galaunya adalah orang yang paling jauh dari apa? Yang banyak galau, paling jauh dari apa? Yang dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah galaunya hilang. Wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ya ini, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dakwah itu Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir bil Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Dan subhanallah, itu nasihat wali ternyata. Nasihat wali itu bukan tombol hati itu. Oh sidahana apa? Tidak. Nomor siji apa? Maca Al-Quran. Angen-angen apa? Sama Nabi, subhanallah. Itu wasiat para wali. Tapi sekarang mana Al-Quran? Aina Al-Quran? Mana kajian Al-Quran? Mana yang sabar dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tugasnya membaca mushaf yang suci. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngaji itu setiap hari, bahkan bisa jadi setiap hari berkali-kali. Setiap turun ayat langsung disampaikan kepada sahabat yang hadir. Setiap turun ayat disampaikan kepada sahabat yang hadir. Setiap turun surat. Jadi tidak menentu. Dari turun sekarang jadwalnya besok ya kumpul semuanya. Dan jadwal tertentu tidak ada. Maka kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Isya, kadang-kadang pada maghrib, kadang-kadang di waktu duha, kadang-kadang yaitu sebelum fajar, sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran dalam keadaan apapun. Lihatlah periode Mekah, ketika para sahabat sembunyi-sembunyi. Mereka ngajinya itu mungkin jam 1 mungkin. Karena sembunyi-sembunyi. Jam 1 ketika orang sudah tidur, semuanya nggak sadar, maka Bilal keluar. Kemudian Khabbab, Abdullah bin Mas'ud mendatangi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mendatangi rumahnya Al-Arqam ibnu Al-Arqam. Karena rumahnya itu ada di atas Bukit Sofa, dekat dengan Bukit Sofa, supaya tidak ketahuan orang-orang. Dalam keadaan mencekam pun tetap menyampaikan Al-Quran. Bahkan yang lebih, yaitu mengharukan lagi, dalam keadaan diboikot. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 150 sahabatnya diboikot oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Para sahabat kelaparan ketika itu. Tetapi dalam kondisi tersebut tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat menyampaikan Al-Quran. Dalam keadaan lapar, diboikot, ada makanan, para sahabat makan bangkai, makan rumput. Kalau ada makanan langsung dimakan bersama. Lapar, tapi turun ayat Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, disampaikan firman Allah Subhanahu. Para sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, ini makan di sini, ekonomi dulu. Iya, kalau mapan, apa ya? Iya, baksos dulu, baru ngaji. Ngaji itu nomor 1. Metodenya para nabi. Nabi Musa alaihissalam ditindas Fir'aun tetap ngaji, mengajarkan akidah kepada Bani Israel. Demikian, maka pahami ayat ini. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nabi SAW semangat membacakan Al-Quran, memahamkan maknanya, terutama tentang perkara-perkara akidah kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan ayat-ayat berikutnya
dari surat yang agung ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولأساتذتنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.